Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulihil karim. Hadirin sidang jamaah salat Jumat Masjid Baitul Hakam yang sama-sama kita dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, pada momentum yang barokah ini, mari kita duduk sejenak. Kita mendengarkan khutbah yang mungkin singkat 10 menit ke depan dengan tema yang akan dibawakan oleh khotib berjudul Hidup Masih Koma Belum Titik. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai pijakan dalam khutbah kali ini, izinkan khotib menyampaikan sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu, kemudian bergantinya siang dan malam, merupakan tanda bagi orang yang cerdas. Allah Subhanahu wa taala menekankan kita, orang yang tidak cerdas, dia tidak mampu menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Paling tidak ada 2 tanda besar yang harus kita renungkan. Yang pertama adalah penciptaan langit dan bumi. Yang kedua adalah bergantinya siang dan malam. Penciptaan langit dan bumi merupakan hal yang paling agung, merupakan hal yang besar. Orang pintar sekalipun tidak mampu mengukur luasnya langit itu seperti apa. Jangankan luasnya langit, mengukur kedalaman bumi itu sendiri seperti apa, belum ada yang bisa menjangkau itu. Bahkan hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang lebih besar daripada bumi dan langit, yaitu Arsy, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, lebih luas daripada langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan sesuatu yang besar, maka tidak patut bagi kita untuk sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin kita sombongkan di hadapan Allah dan di hadapan makhluk Allah? Kita merasa kaya, yang kaya menghina yang miskin. Mungkin perkataannya tidak menghina, tetapi perilakunya, cara hidupnya, gaya hidupnya itu menghina orang-orang miskin. Dia berfoya-foya, kemudian tetangganya ada yang belum makan. Dia menghabiskan banyak hartanya, kemudian dia tidak memperhatikan saudara-saudaranya yang masih kesusahan. Kemudian ada orang yang merasa pintar. Dia menerima segala gelar kehormatan. Kemudian dengan kepintarannya dia menganggap orang yang lain itu bodoh. Yang harus diketahui, di atas orang pintar masih ada orang yang lebih pintar.
maka tidak sepatutnya kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan kita. Kita mungkin merasa paling suci daripada yang lain. Merasa sujudnya lebih lama yang lain, puasanya lebih banyak, zikir dan wiridnya lebih panjang. Sehingga sampai jidatnya hitam pun dia langsung menganggap dirinya paling suci ketimbang orang yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur kita, apa yang ingin kita sombongkan dengan ibadah kita? Dalam hubungan sosial pun, ketika kita menjadi pemimpin di perusahaan, kita menjadi pemimpin di partai politik, jangan pernah menghina partai-partai yang kecil yang lain, karena kita seorang pembesar. Jangan pernah menghina mentang-mentang dia karyawan kita, mentang-mentang dia bawahan kita. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala kita diminta untuk berlaku lebih bijaksana, jangan bertingkah sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang patut disombongkan? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memaksa orang yang bermaksiat bertobat. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memaksa orang yang sombong-sombong tadi ini untuk sadar. Bisa saja hari ini bumi tiba-tiba ada angin puting beliung yang besar. Bisa saja diturunkan hujan batu atau gempa. Itu semua kuasa Allah. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah. Begitu mudah bagi Allah mengajak kita untuk bertobat kembali ke jalan Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita belajar dari kisah nabi-nabi, bagaimana orang-orang yang sombong itu mudah bagi Allah diazab. Bagaimana Fir'aun ditenggelamkan karena kesombongan dan keangkuhannya. Bagaimana ada kaum yang kemudian diazab oleh Allah, kul kunu kirodatan khosiin. Dia menjadi kera seketika. Manusia itu dikutuk menjadi kera, di dalam Al-Quran disebutkan. Kemudian bagaimana sang pemilik harta, Korun, yang mengaku paling kaya, memegang kunci-kunci emas, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan dan dibinasakan. Maka sangat mudah bagi Allah untuk mengingatkan kita sadar dan kembali bahwa sombong bukanlah sifat yang patut dilakukan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah bergantinya siang dan malam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk merenungi ada siang kemudian ada malam? Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita, hidup itu tidak ada siang terus. Orang itu tidak ada sehat terus. Pasti suatu saat dia akan merasakan sakit. Suatu saat dia akan merasakan yang namanya berada di posisi di bawah. Tidak selamanya dia berada dalam masa kejayaan terus. Kemudian jangan berputus asa bagi orang yang sakit, bagi orang yang masih berjuang. Hidup itu tidak selalu malam terus, tetapi ada pergantian. Suatu saat dia akan menemukan perubahan. Suatu saat dia akan menemukan jalan-jalan rezeki yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit pun akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Siapa yang bisa menyangka sahabat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, ketika dia masih berada di luar Islam, beliau yang ada di kepalanya adalah bagaimana cara membunuh Rasulullah. Siapa yang menyangka ternyata beliau berubah menjadi sahabat yang dicintai oleh Rasulullah. Hidup masih koma, belum titik. Selama masih ada siang dan malam, selama terjadi perubahan waktu, kita masih punya kesempatan, peluang-peluang untuk berubah. Kita masih punya kesempatan dan peluang untuk bertobat. Mungkin yang hari ini yang menganggap istri atau suaminya tidak taat, hidup masih koma, belum titik. Besok kita tidak tahu, siapa tahu dengan kita berusaha, dengan kita berdoa, dia akan berubah. Begitupun dengan anak-anak kita. Mungkin hari ini anak-anak kita dikatakan nakal oleh banyak orang, tapi tidak ada yang tahu. Karena
perubahan itu masih ada selama siang dan malam masih silih berganti. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Paling tidak dua renungan ini menjadi penyemangat kita, menjadi motivasi kita untuk berubah, bahwa 1 menit pun untuk waktu berzikir menjadi modal untuk kita berubah menjadi lebih baik. Maka waktu yang ada ini dipergunakan sebaik mungkin. Bisa saja 1 menit itu menjadi wasilah kita mendapatkan taubatnya Allah Subhanahu wa taala jika kita gunakan waktu itu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ahli sidiki wa mal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka anta qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma basut alaina barakatika wa rahmataka wa fadlaka wa rizqak. Allahumma ja'alna minal muflihin an-najihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tahhir qulubana wa ahsin furujana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yagib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.